Seorang pemuda berkulit gelap, bertubuh ramping, wajahnya tidak mencolok. Ia bukan bangsawan, bukan pula orang kaya. Tapi ia punya sesuatu yang tak bisa dibeli dengan harta dan kekuasaan. Ia dicintai oleh manusia paling mulia yang pernah menginjakkan kaki di bumi ini, bukan hanya dicintai, tapi juga dipercaya dan dipilih untuk memimpin pasukan terbesar umat Islam, di hadapan para sahabat senior seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan waktu itu usianya baru 18 tahun. Laki-laki ini bernama Usamah bin Zaid yang dikenal oleh para sahabat sebagai Al-Hib ibnu Al-Hib. Yang dicintai, anak dari yang dicintai Rasulullah. Kisahnya ini menceritakan tentang kepercayaan, keberanian, dan kesetiaan. Ia merupakan potret indah pemuda Islam, yang dibesarkan di bawah cahaya kenabian yang tangisnya karena ingin berjuang dan diamnya karena ingin menjaga persatuan umat. Di antara riuhnya perbedaan zaman ini, mari kita kembali ke masa lalu. Menelusuri jejak langkah seorang pemuda yang pernah mengguncang dunia dengan akhlaknya, bukan dengan ambisinya. Dengan kesetiaannya, bukan ucapannya. Saudaraku yang Allah rahmati, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Ta'ala, serta dapat meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Karena tidak ada sesuatu pun yang wajib kita sembah selain Allah Ta'ala. Sholawat dan salam, semoga senantiasa tercurah bagi manusia mulia, Habibina, wa Safiina, wa Maulana, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga untuk keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin sampai kepada kita semua selaku umatnya. Saudaraku yang Allah rahmati. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan membahas tentang kisah Usamah bin Zaid, sang panglima muda, sang kekasih Nabi. Mari kita buka pembahasan kita kali ini dengan mengucapkan ayatul basmalah. Dalam sejarah Islam, ada seorang pemuda yang disebut kekasih Rasulullah, anak dari kekasih beliau. Seorang yang tidak hanya dicintai, tapi juga diberi amanah besar memimpin pasukan besar saat masih remaja. Dialah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Siapakah dia? Dan mengapa kisah hidupnya begitu menggetarkan hati? Mari kita telusuri perjalanan luar biasa seorang pemuda pilihan Allah dan Rasul-Nya. Usamah bin Zaid bin Haritsah bin Syarahil Al-Kalbi, lahir dari pasangan Zaid bin Haritsah dengan Ummu Ayam. Usamah bin Zaid merupakan anak dari anak angkatnya Rasulullah, yakni Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu yang berasal dari kabilah Kalb, suku Arab yang terpandang. Ia awalnya bukan penduduk Mekah, melainkan berasal dari wilayah utara Jazirah Arab. Zaid bin Haritsah adalah salah satu sahabat yang namanya disebutkan dalam Al-Quran secara eksplisit. Dan kisahnya penuh dengan cinta, pengorbanan, dan pelajaran besar tentang tauhid dan keadilan Islam. Saat masih kecil, Zaid bin Haritsah atau ayah Usamah bin Zaid ikut ibunya mengunjungi keluarganya dari pihak ibunya. Namun dalam perjalanan, ia diculik oleh perampok, lalu dijual di pasar budak di Mekah. Dan takdir Allah mempertemukannya dengan Khadijah binti Huwailid, istri Rasulullah, yang kemudian menghadiahkannya kepada suaminya Muhammad, sebelum beliau menjadi nabi. Rasulullah merawatnya dengan penuh kasih sayang, bahkan memerdekakannya dan mengangkatnya sebagai anak angkat, sebelum hukum adopsi seperti anak kandung dihapus dalam Islam. Zaid pun dikenal sebagai Zaid bin Muhammad, dan menjadi bagian dari keluarga Rasulullah. Ia tumbuh di bawah asuhan Nabi, menyerap akhlak dan nilai-nilai luhur jauh sebelum wahyu pertama turun. Dan suatu hari keluarga asli Zaid ayah Usamah bin Zaid datang ke Mekah untuk menebus dan membawanya pulang. Mereka pun bertemu Rasulullah dan memintanya mengembalikan Zaid. Namun, Nabi memberi pilihan kepada Zaid dengan berkata, "Jika kamu mau ikut mereka,
silakan. Jika ingin tetap bersamaku silahkan, kamu bebas. Tanpa rasa ragu, Zaid berkata, aku tidak akan memilih siapapun di atas engkau, wahai Rasulullah. Kemudian di depan Ka'bah, Rasulullah mengumumkan dengan berkata, bahwa Zaid adalah anakku. Dia mewarisiku dan aku mewarisinya. Sejak saat itu, orang-orang mengenalnya sebagai Zaid bin Muhammad. Sampai kemudian Allah menurunkan wahyu yang mengubah segalanya. Allah berfirman, yang artinya, panggillah mereka anak angkat dengan nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Surah Al-Ahzab ayat ke-5. Sementara itu, Ibu Usamah adalah wanita mulia, wanita penghuni surga yang bernama Barakah binti Salabah atau dikenal juga dengan Ummu Aiman. Rasulullah pernah berkata, barang siapa yang ingin menikahi wanita dari kalangan penduduk surga, maka nikahilah Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah seorang wanita berkulit hitam dari Habsyah atau Ethiopia, awalnya adalah budak milik keluarga Aminah, ibu Rasulullah. Ketika Rasulullah masih bayi, ibunya, Aminah, sangat mempercayai Ummu Aiman untuk mengasuh dan merawat anak semata wayangnya. Dan setelah wafatnya Aminah di Abwa dalam perjalanan pulang dari Madinah, Ummu Aiman menggendong Muhammad kecil yang saat itu berusia 6 tahun berjalan kaki pulang ke Mekah. Ia tidak hanya membesarkan tubuh Rasulullah, tapi juga hatinya. Sehingga Rasulullah menganggapnya seperti ibu sendiri. Rasulullah bersabda, Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku. Ia adalah sisa dari keluargaku. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dan Al-Hakim. Dan Rasulullah menikahkan Ummu Aiman dengan Zaid bin Haritsah, mantan budaknya yang juga telah dimerdekakan dan dicintainya. Dari pernikahan inilah lahir Usamah bin Zaid, pemuda yang juga sangat dicintai Nabi Muhammad SAW. Usamah lahir di kota Mekah beberapa tahun sebelum hijrah. Usamah tumbuh di Madinah, di bawah pengasuhan dan didikan Nabi Muhammad secara langsung. Ia menyaksikan turunnya wahyu dan peristiwa-peristiwa besar, meskipun ia memiliki warna kulit yang gelap dan wajah yang berbeda dari kebanyakan Arab, namun kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya membuatnya sangat mulia di mata umat Islam. Pada saat usianya 10 atau 11 tahun, ia menangis karena kecewa, karena tidak diperkenankan untuk ikut perang Uhud. Melihat semangatnya yang begitu kuat, Rasulullah pun mencatatnya dalam hati. Dan ketika usianya mulai cukup, Usamah diperbolehkan untuk ikut serta dalam beberapa pertempuran penting bersama Nabi, misalnya di Perang Khandaq, dan ia menunjukkan keberanian yang luar biasa untuk anak muda seusianya. Dan dalam salah satu pertempuran, Usamah berhasil menjatuhkan seorang musuh. Ketika hendak membunuhnya, orang itu tidak disangka akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun Usamah tetap membunuhnya. Dan ketika berita ini sampai kepada Rasulullah, beliau marah besar dan bersabda, apakah kamu membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Usamah menjawab, wahai Rasulullah, ia hanya mengucapkannya karena takut. Kemudian beliau bersabda, apakah kamu telah membelah hatinya hingga tahu apa yang ia maksud? Usamah berkata, seandainya aku belum masuk Islam sebelum hari itu, maka aku pasti akan masuk Islam karena ucapan beliau. Ini menjadi pelajaran besar dalam hidupnya, tentang pentingnya menghargai kalimat tauhid dan tidak menghakimi niat seseorang. Kembali ke masa kecil Usamah bin Zaid, pada suatu hari yang tenang di Madinah. Rasulullah duduk santai di rumahnya. Beliau ditemani oleh dua anak kecil yang sangat beliau cintai. Yang pertama, Usamah bin Zaid, anak dari Zaid bin Haritsah dan Ummu Aiman, yang tumbuh di pangkuan Rasulullah. Yang kedua, Hasan bin Ali, cucu beliau, anak dari Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra.
Keduanya duduk di pangkuan Nabi, beliau memeluk mereka dengan penuh kasih sayang. Lalu beliau mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya, maka cintailah mereka berdua." Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Doa tersebut tentu memiliki makna yang mendalam. Doa ini bukan sekadar ungkapan cinta, tapi pengakuan dari Rasulullah di hadapan langit, bahwa beliau mencintai Usamah, anak dari sahabatnya yang dulu adalah budaknya. Dan beliau mencintai Hasan, cucu dari darah dagingnya sendiri. Beliau meminta Allah juga mencintai keduanya. Ini tentu menjadi pelajaran luar biasa bagi kita. Cinta Rasulullah tidak dibatasi oleh darah dan nasab, ia mencintai dengan hati yang lapang, penuh rahmat. Selanjutnya Usamah dikenal sebagai Hib Rasulullah, yang dicintai Nabi, bahkan diberi kepercayaan menjadi panglima perang saat usianya masih belasan tahun. Sementara Hasan dikenal sebagai Sayyid Syabab Ahlil Jannah, penghulunya pemuda surga, pemersatu umat dalam sejarah Islam. Mereka berdua tumbuh dalam didikan langsung Rasulullah dengan cinta yang membentuk karakter mulia. Jika Rasulullah saja mencintai Usamah dan Hasan dengan tulus, dengan memohon kepada Allah agar juga mencintai mereka, maka pantaskah kita tidak mencintai mereka? Saudaraku yang Allah rahmati. Sebagaimana kita ketahui bahwa Usamah bin Zaid memiliki tubuh yang gelap, badannya ramping, wajahnya tidak mencolok. Ia bukan bangsawan, bukan pula orang kaya. Dalam masyarakat Arab kuno, keturunan dan warna kulit adalah tolak ukur kehormatan. Tapi Islam datang, menghancurkan standar palsu itu, dan menegakkan keadilan atas dasar iman. Zaid bin Haritsah ayah Usamah, mantan budak, kulitnya gelap, tidak terkenal. Tapi Rasulullah mencintainya seperti anak kandungnya. Sementara Ummu Aiman wanita tua berkulit hitam dari Habsyah, mantan budak pula. Tapi beliau disebut oleh Rasulullah sebagai ibu setelah ibuku. Usamah bin Zaid anak dari mereka, kulitnya pun gelap, tapi dipercaya memimpin pasukan yang berisi sahabat-sahabat senior, atas perintah langsung dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Hakikatnya standar kemuliaan dalam Islam bukanlah nasab, tapi takwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Bukan warna kulit, tapi keikhlasan hati. Bilal bin Robah, seorang budak dari Habsyi, menjadi muadzin Rasulullah. Bukan pula status sosial, tapi akhlak dan kontribusi. Salman Al-Farisi, bekas budak Persia, disebut Nabi sebagai ahli baitnya. Kita diingatkan oleh kisah Usamah dan keluarganya ini, bahwa Islam tidak menilai siapa kamu, dilahirkan sebagai apa kamu, tapi siapa kamu di hadapan Allah. Jika kamu memiliki iman, kebaikan hati, dan amal soleh, maka kamulah yang paling mulia meskipun dunia tidak melihatmu. Waktu pun berlalu, Usamah tumbuh menjadi pemuda pemberani dan siap berkorban untuk Islam. Saat genderang perang Uhud mulai ditabuh, kaum muslimin bersiap menghadapi balasan dari kaum Quraisy yang ingin membalas kekalahan mereka saat di Badar. Rasulullah dengan penuh kehati-hatian dan secara menyeluruh memeriksa barisan para mujahidin, dan tiba-tiba muncul seorang remaja kecil, penuh semangat, matanya menyala-nyala ingin berjuang yang bermodalkan semangat yang kuat. Usamah bin Zaid pada saat itu masih muda, masih remaja. Namun hatinya lebih besar dari tubuhnya. Ia pun berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan aku ikut berperang bersamamu." Sama seperti Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, dan beberapa pemuda lainnya. Namun, Rasulullah dengan lembut menolaknya, dengan berkata, "Kembalilah,
"Wahai Usamah, engkau masih terlalu muda." Usamah pun sedih dengan apa yang dikatakan Nabi. Namun meski Usamah kecewa, ia tidak membantah kepada Nabi Muhammad. Ia menunduk dan menerima keputusan Nabi dengan hati yang taat. Pada tahun ke-11 Hijriah, di bulan Safar, Rasulullah yang pada saat itu sedang sakit berat, memanggil para sahabat. Beliau memerintahkan pembentukan pasukan besar, pasukan terakhir yang akan beliau siapkan sebelum wafatnya. Yang mana pasukan ini ditujukan untuk menghadapi kekuatan Bizantium Romawi di perbatasan Syam, sebagai kelanjutan dari Perang Mu'tah, perang yang dimana ayah Usamah, Zaid bin Haritsah, gugur syahid. Dan siapakah yang diangkat menjadi panglima besarnya? Apakah Abu Bakar, atau Umar, atau Khalid bin Walid, yang reputasinya dalam berperang sudah tidak diragukan? Selain itu, mereka adalah sahabat senior yang dihormati oleh para sahabat yang lainnya. Semua nama besar di atas tidak menjadi pilihan Rasul, Rasulullah justru memilih Usamah bin Zaid, seorang pemuda yang baru berusia 18 tahun. Nabi bersabda, "Bersiaplah kalian di bawah komando Usamah bin Zaid. Demi Allah, sungguh ia layak memimpin kalian, sebagaimana dahulu ayahnya juga layak menjadi panglima." Sebagian sahabat pun mulai mempertanyakan pilihan Rasulullah. Mereka berkata, "Mengapa Usamah yang masih muda yang harus memimpin kita? Sementara banyak sahabat senior lebih berpengalaman yang bisa memimpin kita." Akhirnya desas-desus ini sampai ke telinga Rasulullah. Maka, dalam keadaan sakit berat, Rasulullah keluar dan bersandar pada dua orang sahabat. Beliau berdiri di atas mimbar dan berkata dengan suara yang masih bergetar, "Wahai manusia, kalian mencela kepemimpinan Usamah, sebagaimana kalian dahulu mencela kepemimpinan ayahnya. Demi Allah, ayahnya sungguh layak memimpin, dan Usamah juga layak memimpin." Dan beliau mempertegas, bahwa pilihan beliau adalah berdasarkan kelayakan, bukan umur. Usamah membawa amanah, bukan ambisi. Di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid, bersiaplah pasukan berjumlah lebih dari 3.000 orang yang termasuk di dalamnya para sahabat senior, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalid bin Walid. Semua sahabat besar itu berada di bawah komando Usamah, seorang pemuda 18 tahun yang pernah ditolak ikut perang Uhud karena usianya masih terlalu muda. Pasukan pun bersiap untuk berangkat. Mereka berada di daerah Jurf, pinggiran Madinah. Namun sebelum mereka berangkat, kabar duka itu datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan dalam kondisi ini, sebagian sahabat mengusulkan agar pasukan Usamah dibatalkan. Namun Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, berkata dengan tegas, "Demi Allah aku tidak akan membatalkan pasukan yang telah diperintahkan Rasulullah. Dan aku tidak akan membatalkan keputusan Rasulullah selama aku masih hidup." Maka berangkatlah pasukan di bawah Usamah bin Zaid, dan Allah pun menakdirkan mereka menang dalam misinya, menggetarkan perbatasan Romawi, dan mengukir sejarah sebagai salah satu ekspedisi militer pertama di era kekhalifahan. Hal ini menjadi bukti kepercayaan Nabi kepada Usamah, bahwa kemuliaan ditentukan oleh iman, karakter, dan kemampuan bukan usia atau garis keturunan. Di sisi lain Usamah juga membuktikan bahwa anak muda bisa memimpin bila diberi kepercayaan dan amanah. Sementara Abu Bakar mengajarkan pentingnya menjaga wasiat dan keputusan Rasulullah meski dalam situasi genting. Usamah mengajarkan kita, bahwa kematangan bukan soal umur, tapi soal iman, integritas, dan keberanian. Setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam mengalami masa keemasan di bawah kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman.
Namun ketika Utsman bin Affan terbunuh secara tragis oleh pemberontak, maka dunia Islam mulai berguncang. Perselisihan besar terjadi di antara kaum muslimin. Muncul peperangan antara sesama sahabat, seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Darah kaum muslimin mulai mengalir di medan-medan yang dulu mereka perjuangkan bersama. Di tengah fitnah yang mengerikan ini, Usamah bin Zaid memilih sikap yang sangat hati-hati. Ia menjauh dari konflik. Sikap ini ia ambil bukan karena Usamah seorang pengecut. Perlu diingat kembali bahwa ia adalah panglima muda yang pernah memimpin ribuan pasukan di usia 18 tahun. Namun dalam fitnah ini, Usamah tahu bahwa ini bukan pertempuran antara iman dan kufur, melainkan perselisihan di antara sesama muslim yang sama-sama mulia. Usamah berkata, "Aku tidak akan menghunus pedangku terhadap seorang muslim. Dan aku memilih diam, menjaga diriku terlibat membunuh saudara seiman, karena Nabi Muhammad telah mengingatkan, jika dua orang muslim berperang dengan pedang mereka, maka pembunuh dan yang terbunuh, keduanya masuk neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam masa penuh kegaduhan itu, Usamah lebih banyak menyendiri, dengan memperbanyak sholat, doa, zikir dan menahan diri dari perdebatan politik. Ia menjaga dirinya dari menyakiti satupun kaum muslimin. Bahkan ketika beberapa sahabat besar meminta pendapat atau ajakan kepada Usamah, ia tetap berpegang teguh pada sikapnya, menjauhkan diri dari pertumpahan darah. Saat fitnah melanda, bagi Usamah bin Zaid, sikap terbaik bukan membabi buta memilih salah satu pihak, melainkan menjaga kehormatan diri dan darah kaum muslimin. Ada kalanya menahan diri adalah bentuk jihad yang lebih besar. Dalam badai fitnah, keselamatan adalah dengan ilmu, ibadah, dan hati yang bersih. Setelah melewati badai zaman, melewati masa Nabi Muhammad, kemudian masa Khulafaur Rasyidin, hingga masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Usamah bin Zaid sang panglima muda yang dulu mengguncang dunia dengan keberaniannya, beliau menjalani masa tuanya dengan tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia politik. Dan ia menetap di pinggiran Madinah, hidup sederhana, mengisi hari-harinya dengan ibadah, zikir, dan kenangan akan masa-masa indah bersama Rasulullah. Wajahnya yang dulu berseri-seri di medan perang, kini dipenuhi guratan ketenangan dan kebijaksanaan. Pada saat usianya 60 tahun, Usamah jatuh sakit. Penyakit itu perlahan melemahkan tubuhnya, seakan dunia ini berkata, "Telah cukup, wahai pejuang, saatnya kembali pulang." Di tengah sakitnya, Usamah tetap berpegang pada nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah, sabar dalam sakit, tawakal kepada Allah, dan senantiasa mengingat akhirat. Sebelum wafatnya, Usamah berpesan, agar jangan ada perebutan warisan dan perselisihan setelah kepergiannya, harta yang ia miliki yang sedikit bisa dibagikan secara adil. Karena ia ingin menghadap Allah dengan hati yang bersih, sebagaimana ia hidup menjaga dirinya dari pertumpahan darah dengan umat Islam. Dan pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, Usamah bin Zaid menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau wafat dalam keadaan diridai Allah, dicintai para sahabat, dan dikenang sebagai salah satu pemuda terbaik umat ini. Setelah wafatnya, para sahabat dan penduduk Madinah menangis kehilangan. Jenazahnya dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Lalu dimakamkan di tanah yang diberkahi dekat dengan kota Nabi yang ia cintai sepanjang hidupnya. Dari Usamah bin Zaid, kita belajar bahwa menjadi muda bukan penghalang untuk besar. Bahwa warna kulit bukan penghalang untuk mulia. Dan bahwa cinta Rasulullah adalah anugerah yang mahal. Wahai pemuda Islam, bangkitlah. Jadilah seperti Usamah. Tulus, berani, dan setia. Semoga Allah meridai Usamah bin Zaid dan menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mengikuti jejaknya.
Demikianlah kisah tentang panglima termuda dalam sejarah Islam. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Mari kita tutup dengan mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillah.